Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello everyone. May you all have a good day. The Honorable Lecturer Madam Andi Evi Evriani and all my beloved friends. My name is Arniati Putri Arif as the moderator of Group 2 and all members are Nuranisa, Nurul Makfira, Alicia Diandra, Muhammad Taufik, Dinda Syafira, Ahmad Adil Akbar, Nurul Fatihatur Rahmah, Arniati Putri Arif, and Rizky Arizona. Ladies and gentlemen, today's presentation is about homeostasis, but don't worry, this video will using Indonesian language. So, without any further ado, let's move into the presentation. To all the presenter, the time is yours. Homeostasis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal. Proses ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam tubuhnya. Nah, dalam pembahasan homeostasis ini akan dijelaskan mengenai termoregulasi, sistem sirkulasi, dan sistem ekskresi. Baik, yang pertama adalah termoregulasi. Termoregulasi adalah cara untuk mencapai tingkat keseimbangan suhu. Suhu tubuh yang baik diperlukan untuk menjaga keseimbangan metabolisme. Kali ini kita akan membahas termoregulasi pada hewan. Nah, adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas, misalnya adanya bulu dan rambut pada burung dan mamalia. Nah, kalau untuk pada suhu dingin, mamalia dan burung akan meningkatkan laju metabolisme sehingga meningkatkan produksi panas. Berdasarkan pengaruh suhu pada lingkungan, jenis hewan digolongkan menjadi dua, yaitu homoiotherm dan poikilotherm. Homoiotherm ini hewan berdarah panas dan poikilotherm ini hewan berdarah dingin. Pertama, kita akan membahas tentang hewan berdarah dingin. Hewan berdarah dingin adalah hewan yang memiliki suhu tubuh sama dengan lingkungannya. Jadi, hewan berdarah dingin ini tidak bisa menghasilkan panas tubuh sendiri, sehingga ia hanya mengandalkan suhu yang ada di sekitar tempatnya berada untuk bisa mendukung fungsi dan metabolisme tubuh. Nah, karakteristiknya yaitu, pertama, pergerakan yang gesit. Mereka supaya bisa dengan cepat menjangkau daerah yang suhunya cocok dengannya. Yang kedua, tidak bisa beraktivitas saat cuaca dingin. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa menghangatkan diri sendiri. Biasanya hewan berdarah dingin akan berhibernasi saat cuaca dingin. Yang ketiga, bisa bertahan hidup selama berhari-hari meski tidak makan, dikarenakan fisik mereka sangat kuat dan bisa menyimpan cadangan makanan di dalam tubuh. Nah, yang keempat, bisa mengganti kulit. Ini dilakukan untuk mengganti jaringan kulit yang rusak dan meremajakannya. Pada hewan berdarah dingin, pergantian kulit ini sangat penting karena sangat mempengaruhi suhu tubuh yang dimiliki ketika berpindah ke habitat lain. Nah, contoh hewan berdarah dingin ini adalah yang pertama, reptil, serangga, kelompok laba-laba, amfibi, dan ikan. Selanjutnya, hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas adalah hewan yang suhu tubuhnya stabil. Hal ini dikarenakan adanya reseptor dalam otak sehingga bisa memerintah tubuh untuk mengatur suhu pada keadaan tertentu. Karakteristiknya yang pertama, bisa menjaga suhu tubuh. Saat suhu tubuh panas, tubuhnya akan memiliki suhu tubuh dingin, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, berkeringat saat kepanasan dan menggigil saat kedinginan. Hewan berdarah panas bisa menjaga suhu tubuh dengan baik juga karena mereka akan berkeringat saat kepanasan sehingga suhu tubuh bisa diturunkan melalui keringat tersebut. Sementara saat dingin, tubuhnya memang akan menggigil, tapi mereka bisa meninggikan suhu tubuh untuk menghangatkan dirinya. Yang ketiga, tidak bisa bertahan hidup lama tanpa makanan. Karena dari makanan inilah hewan berdarah panas tersebut bisa menstabilkan suhu tubuh mereka. Dan yang terakhir, mereka memiliki mekanisme termoregulasi panas. Artinya, hewan berdarah panas bisa berkeringat, terengah-engah saat bernapas dan juga bermigrasi. Contohnya yaitu burung dan unggas dan juga mamalia. Namun tidak semua mamalia berdarah panas. Ada beberapa hewan mamalia yang berdarah dingin seperti tupai tanah Arktika. Sistem sirkulasi pada hewan vertebrata. Berbeda dengan kebanyakan hewan invertebrata, hewan vertebrata memiliki sistem sirkulasi yang tertutup. Bagaimana sih sistem sirkulasinya? Pertama, Pisces. Pisces memiliki sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi yang tunggal. Darah kotor dari seluruh tubuh akan menuju ke jantung dan akan dipompa ke insang. Di insang, CO2 akan dikeluarkan dan O2 akan berdifusi dari air. Darah kaya O2 kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh dan akan kembali ke jantung. Amfibi. Amfibi memiliki jantung yang beruang 3, sehingga darah kotor dari seluruh tubuh akan bercampur dengan darah kaya O2 dari paru-paru. Darah tersebut kemudian akan dipompa menuju arteri. Arteri akan terbagi bercabang menjadi 3, yaitu menuju otak, menuju paru-paru, dan menuju ke anggota tubuh yang lain. Darah tersebut kemudian akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Reptilia. Serupa dengan amfibi, reptil juga memiliki jantung beruang 3. Pada umumnya, sistem sirkulasi pada reptilia sama dengan amfibi. Hanya saja, pada percabangan aorta akan terjadi pencampuran antara darah kaya CO2 dan darah kaya O2.
karena sekat antar vertikal yang sudah mulai terbentuk. Yang terakhir pada aves dan mamalia. Pada aves dan mamalia, sekat antar vertikal sudah sempurna, sehingga jantung akan memiliki 4 ruang atau jantung beruang 4. Bagaimana sih sirkulasi pada aves dan mamalia? Ventrikel kanan akan memompa darah dari jantung ke paru-paru. Di paru-paru, CO2 akan berdifusi dengan O2. Darah kaya O2 dari paru-paru akan menuju ke jantung di atrium kiri. Darah tersebut kemudian akan disalurkan ke ventrikel kiri dan selanjutnya akan dipompa ke seluruh tubuh selain ke paru-paru. Darah kaya O2 ini kemudian akan melalui kapiler darah dan menghasilkan darah yang kaya akan CO2. Darah ini kemudian akan kembali ke jantung di atrium kanan dan lalu kemudian akan disalurkan ke ventrikel kanan dan siklus sirkulasi pada aves dan mamalia akan kembali terulang. Kali ini saya akan membahas tentang sistem sirkulasi pada hewan invertebrata. Yang pertama adalah protozoa. Protozoa tidak memiliki sistem peredaran khusus. Mereka menyerap oksigen dan air melalui seluruh permukaan tubuhnya. Sirkulasi yang terjadi pada protozoa dilakukan secara difusi, yaitu masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida terjadi secara difusi melalui membran plasma. Zat yang masuk ke dalam membran plasma selanjutnya diedarkan ke dalam sitoplasma melalui proses difusi. Zat-zat sisa yang dihasilkan diangkut oleh plasma sel ke dalam membran sel untuk dikeluarkan. Yang kedua adalah sistem sirkulasi pada serangga. Sistem transportasi pada serangga tidak hanya terjadi di dalam pembuluh darah, tetapi juga terjadi di dalam rongga badan serangga tersebut. Sistem transportasi tersebut dinamakan sistem pembuluh darah terbuka. Pada belalang terdapat homosel, yaitu rongga yang dapat mengecil untuk efisiensi aliran dan pembagian darah. Homosel ini terbagi menjadi kamar-kamar yang disebut sinus. Jantung memompa darah ke dalam sinus dorsal dari homosel, yang merupakan tempat terjadinya pertukaran bahan-bahan. Sambil berkontraksi, katup-katup kecil pada dinding jantung terbuka. Kemudian darah masuk dari sinus dorsal ke jantung. Darah serangga berwarna biru karena mengandung pigmen respirasi hemosianin. Darah belalang tidak dapat mengikat oksigen karena tidak mengandung hemoglobin. Plasma darah yang jernih ini mengandung sel-sel darah yang tidak berwarna yang bekerja sebagai fagositosit untuk membinasakan organisme asing. Yang ketiga adalah sistem sirkulasi pada cacing tanah. Sistem sirkulasi pada cacing tanah merupakan peredaran darah tertutup. Selama peredaran darahnya terjadi di dalam pembuluh darah. Jadi tubuh cacing bersegmen-segmen dan memiliki struktur organ yang sederhana, di mana masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah dorsa atau punggung, kemudian darah mengalir ke pembuluh darah ventral atau perut, lalu ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh, di mana pembuluh darah perut ini terdiri dari 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Karena itu, jantung cacing sering disebut dengan jantung aorta. Sehingga darah yang terdapat pada pembuluh kapiler akan mengikat oksigen. Nah, selanjutnya ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi merupakan suatu sistem transportasi yang bertugas untuk mengedarkan semua sari makanan dan mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, untuk mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru, untuk membawa zat sisa metabolisme ke ginjal untuk dibuang, serta untuk mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Nah, sistem sirkulasi ini biasa dikenal juga dengan sistem peredaran darah manusia, di mana sistem peredaran darah manusia melibatkan darah sebagai alat transportasi utama, jantung, dan juga pembuluh darah. Nah, darah sebagai alat transportasi utama. Darah berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida dari jaringan-jaringan dan paru-paru. Selanjutnya, darah juga berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan lainnya ke seluruh tubuh seperti molekul-molekul makanan, yaitu gula dan asam amino, limbah metabolisme seperti urea, ion-ion dari macam-macam garam seperti Na+, Ca2+, Cl-, HCO3-, dan hormon-hormon lainnya. Nah, selanjutnya darah yang terdapat di dalam tubuh manusia berkisar sekitar 8% dari bobot tubuh. Jadi dapat dimisalkan ketika seorang laki-laki dengan bobot badan 70 kg mempunyai volume darah sekiranya 5,4 liter. Nah, 5,4 liter ini terdiri atas 55% plasma darah dan 45 sel-sel darah. Nah,
Darah manusia terdiri atas dua komponen, yaitu sel-sel darah yang berbentuk padatan dan plasma darah yang berbentuk cairan. Dapat dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi darah pada manusia. Sistem sirkulasi darah pada manusia terdiri dari 3. Yang pertama yaitu sirkulasi pulmonalis atau yang biasa disebut dengan peredaran darah kecil. Nah, sistem sirkulasi pulmonalis ini merupakan darah yang kaya karbon dioksida, mengalir dari ventrikel kanan jantung menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian darah yang kaya oksigen akan kembali menuju ke atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis. Nah, yang kedua yaitu sistem sirkulasi sistemik. Sistem peredaran sistemik ini merupakan sistem peredaran darah besar, di mana darah yang kaya oksigen dan mengalir dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui aorta. Nah, kemudian darah yang kaya karbon dioksida akan kembali dari seluruh tubuh manusia menuju ke atrium kanan jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, sirkulasi yang terakhir yaitu sirkulasi koronia. Sirkulasi koronia adalah aliran darah ke jaringan jantung, di mana jantung mempunyai pembuluh darahnya sendiri untuk memasok nutrien dan oksigen dan mengeluarkan zat-zat sampah. Nah, pembuluh-pembuluh darah inilah adalah pembuluh nadi dan pembuluh balik koronaria. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang organ jantung. Nah, jantung merupakan organ berotot yang ukurannya sekepalan tangan, yang letaknya di belakang tulang dada dan paru-paru, yang diselubungi oleh selaput yang disebut picardium. Nah, dalam jantung tersusun atas dinding jantung, yang dimana dinding jantung tersusun atas 3 lapisan, yaitu endokardium, mikardium, dan epikardium. Yang pertama itu endokardium, yang merupakan lapisan jantung paling dalam, yang lapisan endotel yang berlanjut ke pembuluh darah, arteri, dan vena. Yang kedua itu miokardium, merupakan bagian jantung yang berotot tersusun atas otot jantung, yang dimana berkontraksi dan memompa darah melalui pembuluh arteri. Yang ketiga itu epikardium, atau disebut sebagai perikardium vesicularis, merupakan bagian jantung yang paling luar tersusun atas jaringan ikat. Yang kedua itu bilik jantung. Nah, bilik jantung atau ventricle merupakan ruang jantung yang mempunyai tanggung jawab untuk memompa darah meninggalkan jantung. Bilik jantung merupakan 2 bilik besar yang tugasnya menerima darah dari serambi jantung dan juga berkontraksi untuk memompa darah yang berada di dalam keluar jantung dan ke seluruh organ tubuh. Yang ketiga itu katup jantung. Nah, katup jantung ini berfungsi menjaga tekanan darah dan menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke tempat semula. Nah, jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid yang mengeluarkan darah dari serambi atau atrium kanan menuju ke bilik ventrikel atau kanan. Nah, yang kedua itu katup mitral yang menyalurkan darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri. Yang ketiga itu katup pulmonal yang menyalurkan darah dari bilik kanan ke pembuluh darah yang menuju ke paru-paru. Yang keempat itu katup aorta yang menyalurkan darah dari bilik kiri ke pembuluh darah yang menuju ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya itu suplai darah jantung. Nah, jantung menerima darah dari 2 pembuluh darah utama, yaitu pembuluh balik besar dan vena pulmonalis. Nah, pembuluh balik besar ini membawa darah masuk ke serambi kanan. Yang kedua itu vena pulmonalis adalah 4 buah yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru menuju ke bilik kiri. Nah, jantung memompa darah melalui 2 pembuluh darah utama, yaitu arteri pulmonalis yang batangnya berasal dari bilik kanan kemudian bercabang 2 menjadi kanan dan kiri yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Yang kedua itu aorta yang batangnya berasal dari bilik kiri kemudian berkecabang 2 menjadi aorta abdominalis yang menuju badan dan kaki, dan arteri jugularis yang menuju ke kepala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi adalah suatu sistem yang menyelenggarakan proses pengeluaran zat-zat sisa.
Zat-zat sisa tersebut adalah hasil dari proses metabolisme dalam tubuh yang sudah tidak berguna lagi. Pada hewan, sistem ekskresi itu terdiri menjadi dua. Yang pertama adalah sistem ekskresi pada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, dan yang kedua adalah sistem ekskresi pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, pada hewan vertebrata itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada mamalia, pisces, aves, amfibi, dan reptil. Yang pertama adalah mamalia. Pada hewan mamalia, sistem ekskresinya itu sama seperti manusia, yaitu berupa kulit, paru-paru, ginjal, dan juga hati. Di mana kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, ginjal mengeluarkan urin, dan hati mengeluarkan urea. Proses pengeluaran urin pada mamalia itu terdapat 3 proses. Yang pertama adalah proses filtrasi atau penyaringan, yang kedua ada proses reabsorpsi, dan yang ketiga adalah proses augmentasi. Selanjutnya, yang kedua adalah pisces. Organ atau alat ekskresi pada ikan itu berupa insang, ginjal, dan juga kulit. Saluran genitalia dan ginjalnya itu bermuara di lubang yang sama, yaitu lubang origenital. Lubang ini adalah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Insang dan kulit ikan akan berfungsi sebagai sistem pernafasan. Insang akan membuka dan menutup bersinergi dengan membuka dan menutupnya operculum. Lalu insang akan menyaring air yang masuk melaluinya dan akan mengikat oksigen, lalu akan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya yang ketiga adalah aves. Alat ekskresi pada aves itu berupa sepasang ginjal metanefros. Ginjal ini dihubungkan oleh ureter ke kloaka karena burung tidak memiliki vesika urinaria. Burung memiliki jumlah tabung ginjal yang lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolismenya sangat tinggi. Sampah nitrogen yang dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan melalui kloaka menjadi kristal putih yang bercampur dengan feses. Selanjutnya yang keempat adalah amfibi. Saluran ekskresi pada katak yaitu berupa paru-paru dan kulit. Ginjal pada katak berjumlah sepasang yang terletak di kanan dan juga di kiri tulang belakang. Pada katak jantan, saluran ginjalnya itu bersatu dengan saluran kelamin, sedangkan pada katak betina itu terpisah. Selanjutnya yang terakhir adalah reptil. Sistem ekskresi pada reptil itu berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Kloaka adalah satu-satunya lubang untuk mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme. Reptil yang hidup di darat, sisa hasil metabolismenya itu berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Baiklah, sekarang kita memasuki pada sistem ekskresi hewan invertebrata. Yang pertama, protozoa. Sistem ekskresi protozoa berupa vakuola berdenyut atau vakuola kontraktif. Vakuola kontraktif sendiri bekerja secara periodik untuk mengatur kadar air dalam sel. Pada saat mengeluarkan air, sisa-sisa metabolisme akan ikut dikeluarkan. Yang kedua, insekta atau serangga. Insekta mempunyai alat ekskresi berupa pembuluh malpighi, yaitu alat yang berfungsi seperti ginjal pada hewan vertebrata. Saat cairan bergerak lewat bagian proksimal pembuluh malpighi, bahan yang mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat, sedangkan air dan garam diserap kembali. Nah, kristal asam urat diekskresikan lewat anus bersama dengan feses. Yang ketiga, Platyhelminthes. Contoh Platyhelminthes adalah planaria. Alat ekskresi pada planaria yaitu sel api. Cairan tubuh pada planaria yang melewati sel api akan disaring, sedangkan zat-zat sisa yang akan diserap oleh sel api. Nah, di dalam sel api terdapat sila yang berfungsi untuk mendorong zat-zat sisa ke arah saluran gabungan yang akan dibuang keluar tubuh planaria tersebut. Yang ketiga ada Annelida. Contoh Annelida adalah cacing tanah. Alat ekskresi pada cacing tanah yaitu nephridium. Nah, proses ekskresi pada cacing tanah sendiri ialah pada saat cairan melalui nephridia, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap oleh darah, sedangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan ditampung dalam kantong kemih dan akan dikeluarkan melalui nephridiofora atau lubang nephridium. Sekian dari saya. Terima kasih. Hati merupakan salah satu alat ekskresi yang menghasilkan zat sisa berupa cairan empedu, urea, dan amonia. Hati sebagai salah satu organ sistem ekskresi memiliki fungsi untuk mengekskresikan zat warna empedu yang bernama bilirubin. Bilirubin sendiri dihasilkan melalui pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Komponen sel darah merah yang rusak itu lalu dihancurkan oleh makrofag yang ada di dalam organ hati dan limfa. Zat hemoglobin dalam komponen sel darah yang rusak itu harus dipecah menjadi zat lain, yakni zat besi, globin, serta hemin agar mudah dibuang. Zat besi itu kemudian dibawa ke sumsum merah tulang untuk dipakai membuat hemoglobin yang baru. Zat globin hasil pecahan itu kemudian dipecah lagi menjadi asam amino dan akan dipakai kembali untuk pembentukan protein lain.
Zat besi kemudian dibawa ke sumsum merah tulang untuk dipakai membuat hemoglobin yang baru. Zat globin hasil pecahan itu kemudian dipecah lagi menjadi asam amino dan akan dipakai kembali untuk pembentukan protein lain. Sementara zat hemin akan diubah menjadi zat warna hijau bernama biliverdin. Zat tersebut kembali mengalami perubahan menjadi bilirubin. Setelah menjadi bilirubin, ia akan dikeluarkan bersama dengan getah empedu. Kemudian getah empedu dikeluarkan lagi ke usus 12 jari dan berjalan terus ke usus besar. Di usus besar, bilirubin kembali mengalami perubahan menjadi urobilinogen yang juga berubah lagi menjadi urobilin yang menyebabkan warna kuning pada urin. Sementara yang menjadikan warna coklat pada feses adalah sterkobilin. Kulit sebagai organ ekskresi berfungsi mengeluarkan urea, garam, dan air melalui kelenjar keringat. Kelenjar keringat tersebar di seluruh permukaan tubuh. Terdapat dua macam kelenjar keringat di dalam tubuh, yaitu kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ekrin terjadi di seluruh permukaan tubuh yang berfungsi sebagai pengatur suhu. Keringat yang dihasilkan adalah air yang mengandung berbagai macam garam. Sedangkan kelenjar keringat apokrin menghasilkan keringat yang mengandung lemak. Kelenjar ini terdapat pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Proses pengeluaran keringat diatur oleh pusat pengatur suhu di dalam otak. Selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu korteks, medula, dan pelvis. Pada medula terdapat nefron yang terdiri dari badan Malpighi yang mengandung glomerulus dan dibungkus kapsula Bowman. Darah disaring pada glomerulus karena adanya tekanan darah yang mendorong plasma darah masuk ke dalam ruangan kapsula Bowman dalam bentuk filtrat glomerular. Filtrat glomerular kemudian dialirkan pada tubulus contortus proximal yang berlanjut pada lengkung Henle dan bermuara pada tubulus contortus distal. Sepanjang tubulus dan lengkung Henle terjadi reabsorpsi zat-zat yang masih diperlukan tubuh. Cairan menjadi makin kental di sepanjang tubulus untuk membentuk urin yang kemudian mengarah ke ductus collectivus dan dibawa ke pelvis ginjal. Selanjutnya, urin dibawa ke kandung kemih melewati ureter dan nantinya dibawa keluar tubuh melalui uretra. Untuk mempertahankan homeostasis, ginjal memiliki peran yang cukup penting, yaitu yang pertama membuang produk limbah. Ginjal mengangkut limbah-limbah yang berasal dari tubuh seperti urea, nitrogen, kreatinin, dan asam urat. Yang kedua, ginjal menjaga keseimbangan ion, air, dan garam. Ginjal mereabsorpsi garam yang diikuti reabsorpsi air, kemudian kedua komponen ini dikembalikan ke dalam darah. Ion natrium yang penting dalam plasma biasanya sebagian besar disaring glomerulus dan dikembalikan ke dalam darah. Ginjal juga mengeluarkan atau menyerap kembali ion kalium, ion bikarbonat, dan ion magnesium sesuai kebutuhan. Proses yang terjadi dalam ginjal untuk menjaga keseimbangan air dan garam yaitu yang pertama adalah proses reabsorpsi garam dan air dari bagian kortikal nefron. Reabsorpsi air terjadi di tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan bagian kortikal dari saluran pengumpul yang terdapat di korteks ginjal. Na+ secara aktif direabsorpsi dan Ca- mengikuti secara pasif. Aquaporin selalu terbuka dan air diserap kembali secara osmotik ke dalam darah. Yang kedua, yaitu pengaturan reabsorpsi natrium dan air di tubulus contortus distal oleh hormon dan enzim. Yang pertama ada hormon aldosteron yang mendorong pertukaran ion di tubulus contortus distal, mengekskresikan ion kalium dan menyerap ion natrium ke dalam darah. Yang kedua ada enzim renin yang akan disekresikan ketika volume darah menurun dan menyebabkan sekresi aldosteron. Yang ketiga ada antidiuretik hormon atau ADH yang berfungsi untuk memberi sinyal bagi ginjal untuk menghemat air. Yang keempat ada atrium natriuretik hormon atau ANH yang disekresikan ketika sel-sel jantung direnggangkan karena peningkatan tekanan atau volume darah. ANH menghambat sekresi aldosteron sehingga mempercepat filtrasi glomerulus yang menimbulkan diuresis dan natriuresis serta menurunkan pelepasan renin. Yang ketiga ada proses reabsorpsi air di bagian medular nefron. Yang pertama, lengkung Henle mengembalikan air yang diserap ke sistem kardiovaskular. Yang kedua, cairan dalam duktus pengumpul di dalam saluran pengumpul bertemu dengan gradien osmotik yang sama sehingga air berdifusi dari sepanjang saluran pengumpul ke dalam darah. Yang ketiga yaitu ginjal mempertahankan keseimbangan asam basa melalui sistem buffer. pH dalam darah selalu dipertahankan 7,4 oleh sistem buffer. Salah satu buffer terpenting dalam darah yaitu kombinasi dari asam karbonat dan ion bikarbonat. Ketika ion H+ ditambahkan ke dalam darah, maka ion H+ akan berikatan dengan ion bikarbonat dan membentuk asam karbonat. Sedangkan ketika ion OH- ditambahkan ke dalam darah dan berikatan dengan asam karbonat, maka akan menghasilkan ion bikarbonat dan air. Mekanisme inilah yang membantu pH darah tetap dalam rentang normal. Selanjutnya yaitu paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru atau pulmo berfungsi untuk mengeluarkan limbah tubuh berupa karbon dioksida dan juga uap air. Karbon dioksida yang merupakan zat sisa metabolisme ini diangkut oleh darah dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan enzim.
Yang kedua yaitu karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbaminohemoglobin. Dan yang ketiga yaitu karbon dioksida terikat dalam gugus ion bikarbonat melalui proses berantai pertukaran klorida. Karbon dioksida dan uap air yang merupakan hasil metabolisme di jaringan diangkut oleh darah lewat vena untuk dibawa ke jantung. Dari jantung lalu akan dipompakan ke paru-paru untuk berdifusi di alveolus yang kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui hidung.